Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Presiden Jokowi belusukan ke pasar tradisional Waru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis 21 Desember. Usai pengecekan, Jokowi menyebut beberapa bahan pangan masih stabil. Namun ia tidak menampik harga beras yang tengah naik tinggi karena turunnya pasokan di seluruh dunia. Sebagai bagian dari kunjungan kerja ke wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo turut belusukan di pasar tradisional Waru. Jokowi mengecek harga komoditas pangan yang menurutnya berada dalam kondisi stabil, seperti cabai rawit di kisaran Rp80.000 per kilogram dan bawang merah di harga Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Namun harga melambung cukup tinggi pada komoditas beras, yakni sekitar Rp14.000 per kilogramnya. Presiden menegaskan hal itu akibat pasokan yang menurun dan terjadi tidak hanya di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Yaitu seluruh dunia yang namanya gandum, yang namanya beras semuanya naik karena memang produksi turun, pasokan kurang, sehingga menjadi komoditi beras menjadi rebutan seluruh negara, semuanya. Dan kita ini juga masih terus untuk memperbesar stok di Bulog, kita juga terus mencari agar cadangan strategis beras kita betul-betul pada kondisi yang aman. Presiden Jokowi juga memastikan cadangan beras di Indonesia agar selalu dalam kondisi aman. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Polda Metro Jaya menyiagakan lebih dari 1.000 personil untuk meningkatkan pengawasan selama periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Hengki pada Kamis 21 Desember mengatakan, pengawasan difokuskan pada tempat hiburan, destinasi wisata, serta lingkungan tempat tinggal warga. Bapak-bapak sekalian, pada siang ini kita akan rilis. Polda Metro Jaya meningkatkan pengawasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta minuman keras selama periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Saat ditemui di Jakarta Kamis 21 Desember, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Hengki, mengatakan lebih dari 1.000 personel disiagakan untuk mengawasi hal tersebut. Sebanyak 500 anggota diantaranya diterjunkan langsung dari Direktorat Narkoba, sementara sisanya diperkuat dari 13 Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hengki menyebut pengawasan difokuskan pada tempat-tempat hiburan, sejumlah destinasi wisata, termasuk juga di lingkungan tempat tinggal warga, dengan turut menggandeng masyarakat. Modus-modus dilakukan banyak pengiriman melalui kargo, tanpa identitas pengirimnya. Nomor penerimanya pun nanti disamarkan dan sebagainya. Tentu ini semua kita bisa antisipasi bekerja sama, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Lebih lanjut, Hengki mengatakan pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan lancar, aman, dan nyaman. Dari Jakarta, Cahyasari, Emrisko Bima, Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi pada Kamis 21 Desember mengajak petani muda di Aceh untuk terlibat aktif dan ikut serta mengelola lahan tidur menjadi lahan produktif. Harfiq menyebut akan mendukung petani muda dari sisi pendanaan, pendampingan, hingga pelatihan agar terus melahirkan inovasi di sektor pertanian. Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi mengajak petani muda di Aceh untuk terlibat aktif dan ikut serta dalam pengelolaan lahan tidur menjadi lahan produktif.
Hal tersebut disampaikan Wamentan saat melaunching 1.000 kelompok petani muda di Banda Aceh dan pelantikan pengurus pemuda tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI pada Kamis malam 21 Desember. Harfiq menyebut pemerintah akan mendukung dari sisi pendanaan, pendampingan hingga pelatihan kepada para petani muda agar mampu melahirkan inovasi baru di sektor pertanian. Anak muda yang ingin menjadi petani ini dari hari ke hari makin sedikit ya Bu ya. Maka pemerintah merasa bertanggung jawab untuk meregenerasi ini agar memang profesi pertanian ini bisa menjadi sandaran hidup. Terus bersinergi, berkomunikasi dengan pemerintah pusat, baik berupa pelatihan ke anak-anak muda ini ya, dan mulai pelan-pelan sedikit-sedikit diarahkan oleh Pak Gubernur untuk bisa membina lahan-lahan yang tidak produktif menjadi produktif ke depannya. Saat ini tercatat jumlah petani muda usia 19 hingga 39 tahun mencapai 9% atau sekitar 2,7 juta orang. Kegiatan launching 1.000 kelompok tani muda diharapkan dapat menambah jumlah petani muda di Indonesia yang mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mencatat kenaikan arus penumpang mencapai 20% pada libur Natal dan Tahun Baru. KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya memperkirakan puncak penumpang terjadi pada 23 Desember atau H-2 Natal. Arus penumpang moda transportasi kapal laut di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terpantau meningkat, memasuki masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Terhitung sejak tanggal 18 Desember hingga 21 Desember 2023, jumlah penumpang kapal laut yang turun maupun naik melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tercatat sebanyak 22.010 orang. Angka tersebut meningkat 20% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Sementara itu untuk data harian selama masa libur akhir tahun kali ini, jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mencapai 5.000 orang per hari, di mana pada periode normal tercatat rata-rata hanya sebanyak 2.000 penumpang per hari. KSOP Utama Tanjung Perak telah melaksanakan persiapannya, yaitu antara lain dengan implementasi e-ticketing, juga pendaftaran potensi armada yang persiapannya juga uji kelayak lautan kapal yang untuk memastikan sarana prasarananya. Adapun untuk persiapan ini kita ada 40 kapal dari 6 operator. Diperkirakan arus penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mencapai puncaknya hingga mencapai 8.000 orang lebih pada tanggal 23 Desember atau H-2 Natal tahun 2023. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya juga melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang disiagakan di posko Terminal Gapura Surya Nusantara untuk mengantisipasi apabila terjadi cuaca buruk yang membahayakan keselamatan pelayaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin mengaku deg-degan menjelang debat perdana Cawapres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menghadiri acara konsolidasi tim pemenangan Amin di Jakarta pada Kamis 21 Desember. Menjelang debat perdana calon wakil presiden 2024, Muhaimin Iskandar selaku calon wakil presiden nomor urut 1 mengaku deg-degan menghadapi Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menghadiri konsolidasi tim pemenangan Amin di Jakarta, Kamis 21 Desember. Sosok yang akrab disapa Gus Imin ini mengatakan Gibran Rakabuming menjadi tantangan tersendiri, mengingat tema besar dalam debat perdana Cawapres 2024 adalah ekonomi. Karena kita tahu Mas Gibran punya pengalaman wali kota, Mas Gibran punya
jejak rekam pengusaha sukses. Mas Gibran juga punya pengalaman jadi wali kota yang berhasil. Tentu Pak Gibran punya kekuatan yang harus kita juga hati-hati. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan justru merasa tenang karena meyakini Gus Imin telah menguasai tema debat Cawapres 2024. Anies mengatakan Gus Imin memiliki pengalaman di bidang ekonomi, yakni sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009 hingga 2014. Dan karena itu, ketika Gus Imin bersiap untuk acara besok, tidak banyak yang perlu saya sampaikan kepada beliau. Karena beliau sudah punya bekal yang panjang dan berdiskusi, bertukar pikiran secara spontan adalah keseharian bagi semua yang pernah hidup dalam dunia aktivisme. Anies menambahkan penampilan dalam debat bukanlah sesuatu yang bisa dilatih karena bersifat spontan dan tak terduga. Bagi Anies, akumulasi pengalaman, akumulasi pengetahuan, dan akumulasi jejaringlah yang akan memengaruhi penampilan saat debat. Dari Jakarta, Putu Indah Safitri, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Perluasan akses terhadap komunitas difabel menjadi salah satu yang dijanjikan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam kampanyenya. Hal ini kembali ditegaskan usai menghadiri sebuah acara di Jakarta pada Kamis 21 Desember. Pelibatan para penyandang disabilitas atau komunitas difabel dalam pembangunan menjadi salah satu janji yang dikampanyekan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Hal itu dikatakan Ganjar usai menghadiri Festival Teman Cerita di Jakarta pada Kamis 21 Desember, di mana ia sempat menerima usulan dari komika Dani Aditya terkait kesetaraan akses. Khususnya Dani menyoroti antrian untuk penyandang disabilitas agar diberikan akses yang lebih cepat dalam layanan BPJS. Ia pun mengatakan BPJS menjadi layanan kesehatan yang diandalkan oleh para difabel, mengingat asuransi swasta kerap sulit untuk diakses. Menanggapi hal tersebut, Ganjar berjanji akan memberikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas, tak hanya terkait layanan kesehatan. Ya, kalau disabilitas sebenarnya kan dia memang butuh fasilitas untuk kesetaraan ya. Jadi kalau kita merencanakan sebuah perencanaan pembangunan, libatkan mereka sehingga apa yang menjadi kepentingan mereka kan bisa terpenuhi. Apapun yang dia butuhkan, tidak hanya itu, fasilitas pendidikan, kesehatan, fast track, semuanya itu dia dibutuhkan. Itulah setara. Coba baca satu, Pak. Perluasan akses dan partisipasi bagi komunitas difabel di masyarakat menjadi salah satu isu yang diangkat dalam kampanye tim Ganjar Mahfud. Termasuk pula yang sempat disebut Ganjar dalam putaran pertama debat Capres pada 12 Desember lalu. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, ribuan kendaraan penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera memadati Pelabuhan Merak, Kota Cilegon sejak Kamis malam 21 Desember. General Manager ASDP Cabang Utama Merak, Suharto menjelaskan, peningkatan kendaraan di pelabuhan masih didominasi kendaraan truk menjelang pemberlakuan pembatasan operasi kendaraan logistik yang diberlakukan hari ini 22 Desember 2023 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan penumpang, baik kendaraan pribadi, kendaraan bus, dan angkutan barang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera, memadati kantong parkir kendaraan dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon sejak Kamis malam.
Berdasarkan data dari Posko Merak per 22 Desember pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, dari total 33 armada kapal yang beroperasi melayani penumpang, jumlah kendaraan yang diseberangkan dari Jawa ke Sumatera pada 21 Desember tercatat lebih dari 10.500 unit. Setengahnya merupakan kendaraan roda 4, sisanya berupa truk logistik, bus, dan kendaraan roda 2. Sementara itu jumlah penumpang yang menyeberang ke Sumatera hampir mencapai 45.000 orang. Sebagian besar ada dalam kendaraan, sementara sekitar 2.300 orang merupakan penumpang pejalan kaki. General Manager ASDP Cabang Utama Merak, Suharto, pada Kamis 21 Desember mengatakan peningkatan kendaraan dipicu pemberlakuan pembatasan truk angkutan barang. Kebijakan ini berlaku mulai 22 Desember 2023. Ya, kalau untuk di Pelabuhan Merak dalam rangka angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, ini pada tanggal 21 ini, hari ini, sudah kelihatan adanya peningkatan kendaraan. Dan peningkatan itu masih didominasi oleh kendaraan logistik, karena sesuai dengan SKB bersama bahwa kendaraan barang kecuali sembako tanggal 22 kan sudah mulai dibatasi. Untuk mencegah terjadinya kepadatan di jalur pelabuhan, masyarakat yang akan menyeberang diimbau membeli tiket melalui aplikasi Verizi sebelum tiba di area pelabuhan. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menerima 3 orang utan Sumatera atau Pongo Abeli yang merupakan hasil tindak pidana penyelundupan dari Thailand pada Kamis 21 Desember. Ketiga orang utan tersebut akan diterbangkan ke Jambi dan akan menjalani karantina dan rehabilitasi di Pusat Rehabilitas Orang Utan Sumatera. Sebanyak 3 orang utan Sumatera hasil pengamanan penyelundupan di Thailand dikembalikan ke Indonesia melalui Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten pada Kamis 21 Desember 2023. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, menyebutkan pengembalian satwa jenis orangutan ini adalah yang terakhir dari Thailand. Dengan jumlah ada sebanyak 3 ekor dari total 17 orang utan yang dipulangkan sejak tahun 2006. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Satyawan Pudiatmoko mengatakan, ini salah satu bentuk kerjasama dengan pemerintah Thailand dalam memerangi penyelundupan satwa. Itu yang terjadi pada hari ini ketika kita mengembalikan dengan kerjasama dengan pemerintah Thailand, proses hukum ada di sana, proses hukumnya selesai, lalu ketiga orang utan itu dikembalikan lagi ke Indonesia dan nantinya akan kita kembalikan lagi ke habitat aslinya di Sumatera, karena ini orang utan Sumatera maka harus kembali ke Sumatera. Ada berapa banyak Pak orang utan ini? Ini yang sekarang 3 ekor. Ketiga orang utan tersebut akan diterbangkan ke Jambi untuk menjalani karantina dan rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Sumatera Sungai Pengian, Jambi, sebelum dilepas liarkan ke habitat aslinya di Taman Nasional Bukit 30 Jambi. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri kepada Presiden yang berisi pengunduran dirinya dari jabatan Ketua dan Pimpinan KPK pada Kamis 21 Desember. Surat pengunduran diri ini telah diproses untuk dapat segera ditetapkan dengan keputusan Presiden.
Di tahun 2024, BPJS Kesehatan Malang akan lebih meningkatkan kualitas mutu pelayanan kepada pesertanya. Sedangkan bagi mitra kerja atau fasilitas kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran, akan dihentikan kontrak kerjasamanya. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Malang Roni Kurnia Hadi Permana pada Kamis 21 Desember. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Malang bertekad untuk meningkatkan mutu layanan kepada para peserta di tahun 2024 mendatang. Pengaduan terkait pembedaan layanan tidak boleh lagi terjadi. Begitu pula mitra kerja BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan yang masih menarik biaya, serta kasus kekosongan obat yang seharusnya tidak terjadi lagi di tahun mendatang. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Malang, Roni Kurnia Hadi Permana, dalam sebuah diskusi pada Kamis 21 Desember. Ia menegaskan peningkatan mutu layanan harus dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terkait dengan transformasi mutu layanan, kita tingkatkan, memastikan bahwa yang kita janjikan itu betul-betul diterima oleh masyarakat. Kalau rumah sakit sesuai sih, kita untuk wilayah Malang Raya ini kami menambah beberapa layanan, menambah beberapa vaskes untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan kesehatan. Bagi warga masyarakat, khususnya di Kota Malang yang merasa dirugikan oleh layanan BPJS Kesehatan, Roni Kurnia menyarankan untuk melapor atau membuat pengaduan melalui WhatsApp Pandawa Care Center 165, serta layanan di aplikasi Cika atau Vika. Roni Kurnia juga melaporkan sejak Januari hingga awal Desember 2023, sebanyak 10 mitra kerja BPJS Kesehatan mendapat teguran karena melakukan pelanggaran layanan. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau mencatat penerimaan negara bukan pajak sepanjang tahun 2023 sebesar 141 miliar rupiah. Capaian ini diklaim melampaui target hingga 365,76% dari target PNBP 2023 yang telah ditentukan oleh pemerintah sebesar 39 miliar rupiah. Kantor Imigrasi Kelas 1, tempat pemeriksaan imigrasi Batam, Kepulauan Riau, mencatat penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sepanjang tahun 2023 mencapai 143 miliar 347 juta rupiah, yang berasal dari hasil penerbitan dokumen perjalanan. Kepala Kantor Imigrasi Batam, Samuel Toba, pada Rabu 21 Desember menjelaskan, realisasi PNBP telah mencapai 365,76% dari target 39 miliar 148 juta rupiah. Jumlah yang melampaui target ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti tidak diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akibat COVID-19, dan peningkatan pelayanan mobile paspor. Jadi kita ciptakan inovasi-inovasi itu supaya masyarakat merasa memperoleh pelayanan yang sangat baik. Contoh, kita menyediakan khusus untuk pelayanan disabilitas. Nah, itu kita layanan prioritas itu. Jadi kita buat satu booth tersendiri untuk melayani mereka. Seperti ibu hamil, yang cacat, kemudian yang sudah lansia, ibu bayi. Nah, itu kita siapkan layanan khusus untuk mereka. Itu tidak sama dengan layanan paspor umum. Selain layanan penerbitan dokumen perjalanan, Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam juga turut mencegah tindak pidana perdagangan orang dengan menolak keberangkatan sebanyak 8.243 orang ke luar negeri melalui pelabuhan dan bandara, serta penindakan administratif keimigrasian terhadap 600 orang, diantaranya berupa deportasi terhadap 227 warga negara asing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilihan Muda atau TKN Fanta Prabowo Gibran, Angga Wira pada Kamis 21 Desember menyebut pihaknya akan menyelenggarakan bursa kerja pada Januari 2024. Hal ini bertujuan untuk memenuhi target TKN Fanta dalam menciptakan 10 juta lapangan kerja baru. Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo Gibran Angga Wira mengatakan pada Kamis 21 Desember bahwa pihaknya akan menyelenggarakan bursa kerja pada Januari 2024. Ia menyatakan lapangan pekerjaan menjadi salah satu isu penting yang disorot pada tahun politik kali ini. Angga Wira yang juga merupakan Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional atau Repnas mengatakan bursa kerja atau job fair ini merupakan salah satu upaya TKN Fanta untuk menciptakan 2 juta pengusaha baru dan 10 juta lapangan kerja. Dan nanti di Januari kita juga dari Repnas bersama Fanta kita akan melakukan Job Expo ya. Nah, kita akan membuka Job Fair, Job Expo yang kurang lebih kita akan membuka kurang lebih 20.000 lowongan untuk lapangan pekerjaan. Jadi kita ingin suatu hal yang konkret dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Selain mengadakan bursa kerja untuk menyelesaikan permasalahan lapangan kerja, TKN Fanta telah meluncurkan program Super Mentor pada Selasa 19 Desember lalu. Program ini akan dilaksanakan di 40 kota di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Uyu Septiati Liman, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akan tetapi demikian Beja Antara hari ini, tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.